Kampusnya Pak, kampus yang saya desain untuk politeknik saya itu bukan berisi ruang-ruang kelas. Enggak. Ada ruang khusus untuk pengelasan, ada ruang khusus untuk kerja bangku atau ngikir, ada ruang khusus bubut, ada ruang khusus CNC, ada ruang khusus komputer, ada ruang khusus untuk produk desain. Enggak. Kampus saya yang saya rancangnya adalah isinya ya cuma satu, yaitu apa? Industri yang saya bentuk di dalam kampus. Namanya teaching factory. Jadi anak-anak di 4 saya nanti kan 4 tahun tuh, 4 tahun ya. Tahun pertama akan saya habiskan seluruh materi di tahun pertama. Maksudnya apa Pak Wikan? Materi kuliah, seluruh ngikir, bubut, kerja bangku, CNC, CAM, 3D printing, semuanya yang biasanya habis dalam waktu 3 tahun, saya padatkan dan atau mungkin saya kurangi sehingga tahun pertama dapat semua itu anak. Misalnya ngikir itu 100 jam tadinya, 100 jam Pak ngikir. Itu kalau di teknik mesin modus malahan Prof. Jadi mahasiswi kan ngikir capek tuh. Mahasiswa kasih tawaran, tak bantu ngikir mau nggak? Tapi nanti malam kita nonton bareng ya. Modus itu. Kan yang cowok udah selesai tuh ngikir, cewek masih separuh belum. Tak bantu piye? Tapi nanti malam makan bareng ya. Ngikir 100 jam kita kurangi jadi cuma 2 jam. Nah kan udah ngerasain 2 jam ngikir, udah cukup 2 jam itu, udah tahu bayangannya. Ngelas tadinya 100 jam, saya padetin menjadi cuma 20 jam ngelas. Apalagi bubut 100 jam, cukup 20 jam saja. Jadi semua materi saya habiskan di tahun pertama. Sebisa mungkin, kalau enggak nanti bablas sedikit di tahun kedua boleh lah. Jadi tahun pertama tetap butuh ruang kelas, tetap. Jadi ruang kelasnya ada, tapi saya baru memikirkan bagaimana ruang kelas di tahun pertama itu tetap bisa pakai industri kita. Jadi nanti bagi-bagi waktu sama produksi di industri. Itu tahun pertama ya. Tahun pertama saya ajarin apa? Komunikasi publik. Itu yang lupa diajarkan. Komunikasi publik dan bikin penawaran. Tahun kedua turun 1 halaman. Tahun kedua, inilah tahun kedua. Nggak ada sekat dan itu full industri yang full dioperasikan, dikelola oleh mahasiswa. Dosen sebisa mungkin jangan ikut-ikutan di arena itu. Inilah teaching factory dan project based learning. SMK ada yang sudah, SMK juga kayak gini, saya bikin kayak gini. Menerjemahkannya itu Pak Wikan, Pak Dirjen, ini SMK Fashion. Kita sudah PBL Pak, sudah TEVA. Ini contohnya, kita dapat pesanan 100 seragam batik dari Pemda. Terus, nah ini anak-anak yang motong polanya, itu tadi kayak Pak Michael itu ya. Pak Michael itu kalau bikin desain, itu 100 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta satu desain baju. Makanya rumah dekan vokasi UGM kalah itu. Mobilnya 3 dulu beliau. Mobil termurahnya lebih mahal daripada mobilnya Pak Dekan vokasi UGM. Jadi kompetensinya kayak gitu. Terus saya tanya ke ibu itu yang tadi cerita SMK-nya sudah TEVA, dapat pesanan 100 seragam. Anak-anak yang motong ini Pak polanya, jahit. Nah, terus saya tanya, yang dapat proyek siapa Bu? Saya Pak. Nah itu bukan TEVA Bu. Loh Pak Wikan kan selalu bilang TEVA itu atau PBL project based learning itu project real dari industri, dari pesanan kan? Iya. Lah ini sudah pesanan Pak. Iya. Tapi yang cari pesanan jangan ibu. Nah terus yang cari pesanan semuanya siswa. Oh gitu ya Pak. Lah iyalah kalau nanti yang pinter cari pesanan ibu, yang hebat ibu, anak cuma jadi pekerja, tukang motong, tukang jahit. Bahkan yang jadi desain
Fashion designernya aja ibu, karena ibu yang bicara dengan konsumen. Itulah kenapa tadi saya bilang, kompeten itu nggak cuma hard skill, tapi juga soft skills dan karakter. Pembelajaran yang tidak seperti ini, susah ngebikin soft skills dan karakter. Kenapa? Karena, kalaupun selama ini ngelas 100 jam, kan sudah ngelas tuh 100 jam di vokasi kita. Tapi setelah dilas, dibuang itu hasil las-lasan. Lah iyalah Pak Wikan, nggak ada yang pesen. Nah ya itu bukan project based learning, tapi project-projectan based learning. Lah nggak ada yang pesen kok. Loh sekarang loh, kalau kita belajar ya, belajar bubut gitu ya, tapi nggak ada yang pesen. Itu mau bagus atau jelek, nggak ada yang pusing kan. Toh juga dikumpul sama dosen pasti kasih nilai A atau B kok. Dosen zaman sekarang ngasih nilai C apalagi D, dimarahin sama kaprodinya. Gak bisa ngajar itu dosen. Bisa-bisa kasih nilai C atau D. Kasih nilai yang bisa buat sisiran, itu haram sekarang. Itu bisa buat sisiran. Zaman kita dulu masih bertebaran tuh nilai sisir di mana-mana kan. Jadi kalau mau praktek bubut atau praktek CNC atau mungkin mau praktek kontrol otomasi atau bikin Arduino, bikin mobile applications, mau bagus atau jelek, nggak ada yang komplain kan, Pak WR. Yang penting dikumpulkan, dapat nilai dari dosen, ya kan? Mahasiswa kayak, wah lulus, ya. Nanti sampai lapangan ya itu 4 komplain tadi, 4 komplain industri itu. 2, mau tepat waktu atau enggak, nggak ada yang komplain kan? Coba kalau itu proyek, udah dikontrak minimal, paling lambat 20 hari kerja. Ternyata molor, atau 2 bulan, sorry, 2 bulan kerja, hari kerja. Ternyata molor, sehari, 2 hari. Itu kalau nggak ada yang pesen, cuma dikumpul ke dosen, paling cuma dimarahin dosen. Tapi tetap A atau B. Iyalah. Yang ketiga, mau cost efisiensi atau enggak ada yang pusing. Nggak ada yang pesen kok. Nah ini 3 hal ini, saya mau bikin kayak gini di perguruan tinggi saya. Ini udah terbukti loh ini. Ini udah terbukti, nanti saya liatin omsetnya. Jadi sebelum berdiri, perguruan tinggi ini sudah ada sebenarnya. Sudah ada di kampus lain, udah jalan setahun, pakai sistem TEVA kayak gini. Omsetnya kalau pengen tahu berapa, omset per bulan. Bisa nebak itu. Jadi ini loh, ini kalau dilihat ya, inilah perkuliahan sehari-hari itu kayak gini. Anak semester 5, semester 3 bersatu. Semester 1 juga ikut di sini kalau perlu. Tapi sebagai asisten dulu. Tadi kan saya sampaikan, di kelas 1 atau di tahun pertama, anak kan sudah belajar semuanya kan. Di tahun kedua, anak boleh memperdalam apapun yang dia ingin perdalam sesuai dengan passion-nya. Saya teknik mesin. Kalau saya masuk ke mahasiswa itu, kira-kira saya milih yang mana? Kalau adik-adik bisa nebak. Karakter orang seperti saya, apakah nomor 5 sebagai operator mesin, yang atas kiri atas, atau nomor kiri bawah, nomor 4 sebagai product designer, atau yang mana? Atau yang merah kanan itu sebagai manajer gudang. Kira-kira orang seperti saya milih yang mana? 4. Mungkin saya bisa ke 4. Bisa. Tapi mungkin saya lebih milih yang ke nomor 3. Sebagai marketer. Saya mungkin milih sebagai marketer. Jadi ini semua anak-anak mahasiswa semua itu. Ada yang jadi marketer, ada yang jadi CEO-nya loh. Ada yang jadi manajernya loh. Ada product designer, ada yang sales, ada yang pegang mesin. Itu di tahun kedua dan ketiga. Kurikulumnya kayak apa? Mungkin nanti saya share Pak. Saya sudah bikin kurikulum khusus untuk perguruan tinggi saya yang memungkinkan ini terjadi. Karena banyak yang komplain, politeknik kayak Poltek Indonesia itu komplain ke saya, Pak Dirjen, saya setuju Pak Dirjen, kayak gini tuh setuju. Ini soft skill-nya dapat, jualan dapat, teknis dapat, tapi nanti gimana cara nilainya kalau anak tuh selama setahun cuma pegang nomor 5 sama nomor 4. Ada anak yang cuma pegang nomor 3 atau nomor 4. Kan nggak standar. Inilah sebenarnya merdeka belajar. Kurikulumnya bisa nggak untuk seperti ini? Karena kurikulum kita selalu menyeragamkan.
Yuk semua anak masuk ke lab pengelasan, belajar ngelas semuanya 100 jam. Yuk masuk ke lab CNC, belajar CNC 100 jam, 200 jam. Tapi nggak ada yang pesen juga. Bentar, HP saya bisa digan. Saya mungkin buka, saya coba buka data. Saya mungkin mohon izin Bapak MC, moderator. Ini adalah aplikasi yang sudah kita buat untuk mengupdate progres bulanan. Kampus yang kita bikin seperti ini, dosen nggak ikut-ikutan, anak itu full yang mengoperate industri kita ini. Ternyata mereka kok diberi kepercayaan, bisa kok. Ini Pak ya, ini kalau kelihatan Pak ya, saya klik akademi tadi itu, set. Akademi Teknik Wacana Manunggal. Ini ada target revenue per Mei, part yang terjual, jenis produk, total pajak yang dibayarkan, ini aja. Total revenue-nya berapa Pak? Mau dibacakan pakai mikrofon. Total revenue ini selama setahun 13 miliar 315 juta. 13 miliar. Ini dan tahun-tahun bulan-bulan pertama ya paling cuma 5 juta. Produknya ya kayak gini nih. Ada yang pesanan yang sebelah kiri, atau ini saringan karburator dijual di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau ada yang pesen juga. Ini 13M setahun, bulan-bulan pertama ya paling cuma 5 juta. Sehingga apa? Mahasiswa kami nanti, ini omset sudah ada, kita malah sudah tambah project loh Prof. Kemarin kami baru saja MOU 5 miliar dengan Inka. Ditek ya, Ditek bukan kami. Ditek itu mitra saya. Ditek Engineering, kontrak 5M tapi 90 hari. 5M dengan Inka untuk membuat kursi kereta api eksekutif. Kereta api eksekutif yang bisa diputar gini loh. 440 unit, itu 5M. Kita breakdown spare partnya, kita bagi-bagikan ke ini, ternyata ini tetap kurang, maka kita bagikan ke SMK. Ada di sini datanya, kalau dibaca, kemarin dibaca, ada SMK yang dalam 1 bulan omsetnya bisa 80 juta rupiah. Gitu. Teva. Jadi Bapak Ibu, yang namanya ditolak konsumen, pahitnya ditolak konsumen itu ilmu. Manisnya dapat konsumen itu juga ilmu. Deal dapat kontrak 90 hari kerja tadi. Telat sehari di penalti 0,5% itu juga ilmu. Itu semua dosen jangan ikut-ikutan. Sebisa mungkin lepaskan ke mereka. Tetapi dosen tetap ikut mengawal, karena dosen bisa menjadi coach atau menjadi mentor. Nah, sejauh mana dosen berani benar-benar keluar dari arena ini, itulah yang nanti akan saya cek kalau saya diundang ke sini lagi. Tapi yang ininya berani enggak? Nah, Bapak kan tadi, saya mau langsung uji coba aja deh, karena Undisa kan nggak punya teknik mesin di 4-nya. Saya mau praktek di 2 prodi awal, yaitu RPL dan teknik elektronika. Ya kan? Oke, kita praktekin sekarang. Suatu ketika, seminggu yang lalu, di UNES, saya bicara seperti ini, ada kepala SMK dari jurusan elektronika industri, tanya ke saya, Pak Wikan, bukan Pak Didian lagi, ya, sudah baru seminggu yang lalu. Pak Wikan, SMK kami, SMK Teknik Elektronika Industri, kami sudah praktekkan PBLTV yang menurut Pak Wikan rancang dalam kurikulum. Gini Pak, anak-anak kami, saya minta keliling kampung sebelah, ketuk pintu di rumah-rumah, terus tanya, dibukakan mungkin ibu rumah tangga atau bapak, tanya, Pak, Bu, ada nggak di sini
kulkas rusak, AC rusak, atau TV rusak gitu ya. Kalau ada, mereka akan menjadi tukang reparasinya. Nah, menurut Pak Wikan, Teva bukan, Pak? Bukan Teva. Bukan Teva. Karena anak jadi tukang reparasi. Iya sih, anak punya kemampuan komunikasi, iya, tapi anak nggak punya kemampuan inovasi. Kayak seperti ini kan berinovasi itu bikin produk. Nah, untuk teknik elektronika industri, saya menyarankan gini, nanti gabung dengan RPL bisa. Harusnya anak-anak Bapak itu di semester 1, di kelas 1 diajarin jadi konsultan. Konsultan apa? Ya bidang teknik elektronika. Jadi di kelas 1 atau di tahun pertama, sebelum di tahun kedua dilepas kayak gini, anak-anak Undiksa, RPL dan elektronika itu digabung Tevanya. Nanti tahun kedua gabung, Tahun pertama masing-masing diajarin apa? Komunikasi publik dan caranya bikin portofolio perusahaan. Karena nanti dia harus latihan ke dinas mana, perusahaan mana menawarkan kemampuan merancang bangun mekanisasi berbasis kontrol otomasi. Contohnya di dinas pengairan misalnya, PU misalnya, butuh pintu air otomatis yang digerakkan dengan hidrolik. Dan bisa dikaitkan dengan IoT, ada RPL-nya, dikontrol dengan GPS, dikontrol dengan IoT dan lain sebagainya. Tapi kan produk itu belum dibikin. Nah, gimana bikin portofolio? Misalnya portofolio nanti isinya beberapa contoh desain. Atau kalau sudah punya kakak-kakak kelasnya jalan Tevanya, ya mestinya pengalaman project bisa dipasang di situ. Dan diajarin melatih ketemu dinas di akhir tahun agar awal tahun depan bisa masuk ke anggaran APBD, misalkan seperti itu. Dan dilatih bikin penawaran. Dilatih presentasi. Jadi biarkan anak semuanya presentasi. Ini kan pas ini kan akhir tahun ini anak-anak nanti keliling bikin portofolio sehingga tawarkan ke dinas ini kita bisa bikin aplikasi Android untuk sosialisasi dan evaluasi rencana anggaran publik misalkan. Dan dosen sebisa mungkin cuma memberikan arahan. Ya, dosen jangan ikutan presentasi. Dan dosen jangan nelpon-nelpon itu. Pak, please Pak, anak kami besok presentasi mau diterima ya, proposalnya ya berapalah nanti uangnya bisa kita bicarakan gitu. Proyeknya gitu ya. Enggak, itu murni anak. Kalaupun ditolak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dulu saya waktu alih jalur ke S1 di usia 21 itu bapak saya kan pekerjaan kan kontraktor listrik. Bapak saya itu teknik mesin UGM. Makanya meminta saya masuk teknik mesin UGM biar ada penerus bapak. Padahal sebenarnya saya sukanya bikin film. Jadi tiap malam sejak kecil saya itu selalu sebelum tidur itu pasti memimpikan sebuah cerita film apa sehingga sekarang ya saya YouTuber. Meskipun bukan sehebat Atta Halilintar, tapi dari YouTube saya itu mungkin dari sini ke sana kalau mau saya traktir bakso pinggir jalan dengan gaji YouTube saya bisa. Itu nggak ada yang ngajarin saya ngedit film, bikin cerita, nggak ada yang ngajarin. Itu passion, belajar sendiri. Nah, bapak saya manggil saya, Wikan sini. Bapak ajarin masang box panel listrik. Bapak saya kan kontraktor listrik. Saya diajarin bikin panel listrik, nyambung kabel, MCB, magnetic kontaktor, beli kabel di mana, beli box panel di mana, diajarin. Itu cuma 2 hari sampai 3 hari aja. Yang kalau itu di perguruan tinggi 1 semester. Pak Wikan pinter ya, cuma 3 hari sudah selesai 1 semester. Ya enggak juga. Saya juga kalau disuruh masang panel nyambung kabel ya tetap nggak berani-berani juga gitu. Tapi bapak saya ngelihat
anak yang satu ini itu kayaknya kalau suruh jadi tukang susah, nggak passion, mungkin jadi tukang cuap-cuap aja gitu. Maka bapak saya untuk pelajaran berikutnya apa? Pelajaran berikut dari bapak saya. Nah sekarang Wikan sana di perempatan itu belok kanan, kiri jalan itu ada orang baru bangun rumah, baru pondasi. Sekarang tugasmu ketemu sama yang punya, tawarkan perusahaan kita untuk masang sambungan listrik baru minimal 5 titik lampu dan 3 titik stop kontak. Stop kontak. Terus saya ke sana. Gimana rasanya itu? Rasanya gimana itu? Mau ketemu calon konsumen itu gimana rasanya? Saya kan harus inget-inget semua materi bapak saya tuh, kabel gini, diajarin itu automatic switch kontaktor tuh Pak WR, automatic switch kontaktor. Jadi zaman dulu masih pakai magnetic kontaktor, belum pakai PLC atau belum pakai microcontroller. Jadi kalau listrik PLN drop, otomatis listrik genset masuk itu. Kan kebayang kan? Listrik PLN drop, tapi sebisa mungkin genset langsung masuk. Ini contohnya bisa diterapkan di mana? Di rumah sakit itu loh. Kebayang kalau dokter baru ngoperasi itu, baru buka perut itu model-model itu, tiba-tiba listrik drop, drop. Pakai senter HP itu kan mungkin juga. Mungkin juga perlu ditinggal TikTokan gitu kan, mungkin juga. Otomatis harus PLN harus masuk gitu kan. Nah itu saya diajarin gimana desainnya, termasuk beli kabel yang murah di mana, udah diajarin. Itu diinget semua biar ketemu calon konsumen. Rasanya deg-degan. Seperti mau ketemu cewek cantik, seneng banget saya, tapi dia nggak suka saya, udah punya pacar bermobil mewah. Nah gimana rasanya itu? Nggak pede. Ketemu, tawarin dia, berhasil, gagal. Tapi bapak saya sudah memainkan fungsi nggak sebagai teacher, tapi sebagai coach. Pulang ke rumah, gagal Pak, coba lagi, sebelah sana. Coba lagi. Berhasil? Gagal lagi. Pulang, gagal lagi ya Pak. Nah, sekarang diskusi. Kenapa kok gagal? Konsumennya pelit Pak. Konsumennya pelit gitu. Loh kok bisa? Pelit atau nggak yakin? Ya itu nggak yakin juga. Iya caranya meyakinkan? Ngajak Bapak. Oh ya kalau ngajak Bapak ya nggak bisa. Itu bukan pelajaran, itu ibarat itu loh. Bapak sebagai Alex Ferguson, dosen kan sebagai Alex Ferguson. Tahu Alex Ferguson kan? Atau Jurgen Klopp, atau Sintayong. Sintayong menemani tim Indonesia ketinggalan dari tim Kuwait. Kalah tertinggal 3-1. Sintayong gregetan. Apakah Sintayong masuk lapangan terus mau bikin gol? Nggak mungkin kan? Semprit sama wasit itu. Nggak bisa. Jadi sebisa mungkin bapak saya nggak ikut masuk ke medan tempurnya anaknya itu. Tapi bapak saya punya tips. Gimana cara meyakinkan? Bapak yang bisa meyakinkan. Bapak atau perusahaan bapak. Maksudnya yang bisa meyakinkan mungkin pengalaman kerjanya bapak. Gimana kalau lu bikin portofolio? Bikin perkenalan perusahaan kita. Bapak kan sudah punya pengalaman proyek banyak. Tulis, yakinkan, oh iya. Ya sudah, saya bikin sendiri. Enggak terus dibikin gimana, paragraf pertama apa, pendahuluan. Oh enggak. Suruh mikir dewe gitu. Ya kayak gitu, suruh mikir dewe. Tapi diberi tips. Nah, terus saya udah pakai portofolio. Datang ke yang ketiga, berhasil enggak? Gagal. Ya, tetap gagal. Saya masih ingat itu, mau buka Alfamart atau Indomart, tapi pelit sekali itu. Yang keempat, gagal. Terus evaluasi lagi. Nah yang kelima berhasil. Dapat proyek saya dulu. Yang keenam gagal, ketujuh, 8 berhasil. Ingat saya. Proyek ke-7 dan ke-8 itu saya untung ya. Zaman sekarang keuntungan itu tuh bisa untuk membeli 2 motor, Vario dan Supra. Lumayan kan? Masih berumur 21 tahun. Diajarin cuma 3 hari. Udah bisa cari duit kayak gitu. Dan saya terkenal itu dulu sudah. Itu kan kalau ngambil material listrik kan di toko-toko listrik yang punya koko-koko itu loh, tacik-tacik, kiki, cici-cici itu.
Ya udah tua sih kok, Koko sama ciciknya udah punya anak gitu. Mas Wikan sini, Mas Wikan, ayo ngambil ini kabel, silakan ambil MCB, magnetic kontaktor silakan ambil. Udah nanti bayarnya nanti aja. Nah, karena apa? Karena saya terkenal di kalangan koko cici-cici itu yang namanya Wikan, kalau sudah garap proyek terus dibayar sama ownernya, paling lama 24 jam saya lunasin itu seluruh utang-utang di toko listrik. Banyak kontraktor lain sudah dibayar, itu berbulan-bulan juga nggak melunasin, melainkan datang debt collector. Artinya apa? Kalau punya proyek, saya dapat proyek, saya nggak modal, cuman modal untuk bayar tukang aja mingguan. Material saya gratis semuanya. Bahasa Belandanya apa? Gratis. Bukan gratis sih, bayar belakang. Bayar belakang. Kan banyak tuh, sekering itu juga bahasa Belanda juga kan, sekering. Dancuk itu juga bahasa Belanda. Itu aslinya Belanda itu dancuk ya. Belum tahu ya, dancuknya wong Surabaya itu. Udah tahu kan? Belum tahu? Itu tahun 45 ketika perang kemerdekaan, kan Belanda masuk lagi. Masuk ke Surabaya kan? Itu tuh kalau sudah ke gang-gang kecil di kota Surabaya, kan nggak bisa masuk itu tank gede, yang masuk tuh panser kecil. Nah, panser kecil itu tulisannya dan COOK, Dankok. Tapi orang Surabaya ketika ada Dankok datang, teriak-teriak, weh dancuk itu kok, sikat. Nah, sampai sekarang dancuk. itu kayak gitu. Ya kita memang, ya. Jadi pengalaman saya, jadi nggak cuma hard skill kan. Saya hard skill bisa, rakit tang nanti nggak rakit tukang. Loh, Pak, tapi yang ngerancang saya loh Pak. Yang ngerancang sistem automatic switch contactor atau ngerancang apapun itu, kalau zaman sekarang saya kasih Pak PLC, saya tambahin mungkin beberapa sensor, saya tambahin IoT. Mau tenis Pak Arifan? Oh, belum. Ini lawannya ada di sini. Pak Arifan belum tentu menang sama Pak Dekan, hati-hati Pak Arifan. Ini Pak Dekan paling keren di Indonesia mainnya. Asli juara terus. Jadi kalau zaman sekarang, saya kembali ke konsultannya Undiksa. Itu tadi memberikan penawaran, kita bisa bikin loh pintu buka tutup otomatis, tapi sebelum mobil datang, mobil dari jarak 50 meter, pintu udah buka. Gimana caranya? Pakai GPS, Pak. Pakai GPS, jadi GPS-nya naik, ini datang, langsung dibuka, seret, langsung zrut. Nah itu. Pokoknya ada IoT-nya, ada GPS-nya, ada Android aplikasinya, ada web secara mungkin ada big datanya untuk melengkapi kecerdasan dari sistem mekanisasi itu. Nah, itu harus dibikin portofolio yang di kelas 1 diajarin. Jadi kelas 2 nanti di tahun kedua dia kerjanya itu udah satu tim, ada yang jadi marketing, sales, ada yang bikin prototype, ada yang bertugas bikin prototype. Tapi semuanya terintegrasi, ada yang ngitung finance keuntungannya. Itu di kelas 2, kelas 3, vokasi Undiksa. Dan ini saya praktekin di perguruan tinggi saya. Ini kayak gini. Kalau nanti mau nanya kurikulum yang seperti apa, saya sudah bikin kurikulumnya, Pak. Jadi saya kan udah mau berhenti itu jadi dirjen, terus mikir ngapain saya. The power of kepepet datang lagi itu the power of kepepet. Terus saya mau bikin perguruan tinggi, saya bikin kurikulum yang sangat spesifik yang ini bisa. Karena perguruan tinggi vokasi 99% setuju tapi menolak untuk melaksanakannya. Kenapa? Kurikulumnya tidak cocok dengan kayak gini. Nah, kurikulum masih kurikulum model lama. Kurikulum itu tadi, kurikulum yang ngebikin tukang. Enggak, Undiksa vokasi saya harapkan ngebikin calon entrepreneurs. Ya kalau mau ada yang jadi tukang, enggak apa-apa. Tapi nomor 4, nomor 5 itu tukang yang mahal nanti. Bahkan nomor 4, nomor 5 pun juga bisa menjadi entrepreneur, terserah. Dan ini ya, tadi kan sudah ada 13 miliar. Mesin-mesin yang nomor 4 itu, yang di atas, itu mesin-mesin produk dari Detect Engineering. Udah kita hitung, per mesin, kalau diputer kayak gitu, per mesin sebulan omsetnya 100 juta rupiah. Net profitnya 22%. Berapa itu? 22 juta rupiah. Nah, mikir, kalau udah lulus dari Undiksa, atau dari ini ya,
dari kampus saya nanti, mau kerja gajinya 8 juta atau 6 juta per bulan. Mendingan pinjem mobilnya bapak ibunya, entah Innova atau apa, disekolahin, maksudnya apa disekolahin itu? Digadekan gitu, dapat modal untuk nurunkan minimal satu mesin CNC yang cuma 300 juta. Itu murah CNC. Terus dia ngesuk dulu dari kampus kita, jadi nanti muncul sebagai startup di sekitar kampus kita. Udah tahu, udah 2 tahun ngelola ini kok. Satu mesin kan 100 juta, berarti kan sebulan sudah 22 juta, ngapain kerja? Lalu sudah jalan. Dan 8 semester yang saya rancang ya, 8 semester D4. 3 semester akhir saya kosongin. Cuma 5 semester awal itu mata kuliahnya banyak. Semester 6 full MBKM. Semester 7-8 full magang. Bisa. Syukur-syukur kalau semester 6 dia milih MBKM kewirausahaan, malah kita pinjemin mesin. Jadi semester 6-7-8 itu dia bikin startup, semester 8 tugas akhirnya adalah mempresentasikan startupnya itu sustain atau enggak. Kalau sustain, laporannya lulus. Nah, dia udah bikin project kok selama 3 semester. Nah, monggo, saya nggak tahu apakah Pak WR atau Pak Rektor mengartikan challenge dari saya ini bagaimana. Tetapi mungkin ada beberapa prodi yang bisa langsung diuji cobakan pola seperti ini, yaitu 2-5-1. 2 semester untuk fondasi, 5 semester di tengah untuk ini, 1 untuk magang. Atau 2-4-2, silahkanlah. Pokoknya yang tengah itu kayak gitu. Bikin konsultan atau apalah. Sebisa mungkin dosen itu malah ngajarin bisnis, ngajarin cari. Ya kayak bapak saya tadi itu. Bapak saya itu kan ngajarnya cuma 2-3 hari aja. Setelah itu mendeteksi anak ini cocoknya apa ya. Oh kayaknya kok pinter dobos gitu ya. Maka anaknya disuruh cari proyek gitu. Saya lumayan dulu punya dapat proyek dari orang Korea dan lain sebagainya. Nah, kembali ke Link Mes 8+I Mas, kembali ke Link Mes 8+I. Ini yang akan membuat D4 Undiksa akan running well atau mungkin so-so aja. Bedanya dari sini. Bedanya ini. Kalau ini berhasil, maka slope-nya akan tajam naik. Dan indikasinya adalah anak-anaknya itu kreatif, soft skill leadership-nya kuat. Enggak cuman hard skills. Dan itu sudah terbukti lah. Kalau cuman hard skills, susah kita itu untuk maju. Karena apa? Kalau kita mau ngejar technical skills, lawang teknologi itu 5 tahun sudah berubah, boro-boro 5 tahun. RPL itu cuma 1 hari sudah berubah. Kita mau master, bikin anak master dalam hard skill, pasti tertinggal. Jadi anak itu dibikin kreatif, logiknya hebat, sehingga nanti ganti tools perkembangan, logikanya akan terus menemani daya saingnya ke depan. Monggo, bagaimana nanti beberapa prodi mau menerapkan yang saya nanti kalau ini udah jalan, moga-moga tahun ini ya, moga-moga tahun ini saya baru cari duit. Mungkin saya mau jual rumah ini saya untuk apa? Persiapan perguruan tinggi, Pak ya, karena nggak dirjen kan duitnya berkurang gitu. Tapi saya harus berani gitu. Saya harus punya mimpi yang baru. Nanti kalau ini jalan, kurikulumnya berjalan, saya share ke semuanya, silahkan gratis saya share. Syaratnya cuma 1 kalau nanti saya share. Kalau diminta orang harus gratis berikan. Selama itu orang Indonesia, jangan orang asing. Kalau nanti kampus asing yang minta ya agak kurang-kurang rela lah saya. Sebenarnya juga nggak apa-apa juga. Kalau itu negara yang kurang berkembang kan bagus juga ikut berkembang. Jadi nanti akan saya share. Nah, dari Link Mes 8+I ini jujur saja 1, 2, dan 7 yang itu sangat saya belum pede off sebagai dirjen vokasi, baik perguruan tinggi vokasi dan SMK. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Jalan-jalan ke desa, makan pisang keju, Undiksa untuk Indonesia maju. Terima kasih.
cantik nian istri terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Oh, saya sebenarnya masih agak satu lagi. Maaf, mungkin 1 menit. Silakan. Mohon nanti dosen-dosen yang akan di home base kan di sarjana terapan itu memang harus punya passion dan harus dikejar kompetensi praktisnya, terutama entrepreneurship-nya. Itu kuncinya dari dosen dan terutama nanti di leadernya, entah kaprodinya atau kelak nanti punya sekolah vokasi atau fakultas vokasi, disiapin manusianya dulu, Pak. Ini nggak cuma gelar, nggak cuma sertifikasi, tapi ke mindset terutama itu mengartikan kayak ini dan link and match serta TEVA. Kuncinya di manusianya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Wikan yang sudah begitu lengkap informasi dan pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pendidikan vokasi di perguruan tinggi. Nah, saya ingin menyimpulkan sedikit ini berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan di Undiksa mengenai upgrade D3 ke sarjana terapan. Kunci utamanya itu nanti adalah untuk lulusan yang memiliki kompeten dan berdaya saing tinggi. Itu yang terpenting dengan penerapan integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja yang dilaksanakan melalui link and match. Ada 8 kegiatan dan ini menjadi PR kita bersama sehingga nanti Pak Wikan datang ini sudah betul-betul terlaksana dengan baik. Ya, yang jauh link and match ditambahi. D4 itu tidak boleh jadi kompetitornya S1, nggak boleh. D4 itu adalah menjadi mitra S1. Jadi kalau nanti bermitra dalam riset dengan S1, S2, dan S3, orang-orang S1, S2, S3 itu yang berpikir analytical, yang D4 itu nanti yang menerjemahkan menjadi prototype. Jadi harus ada sinergi. Tambahan itu, Pak. Ya. Nah, itu yang terpenting ya, yang perlu diperhatikan di dalam mengembangkan pendidikan vokasi khususnya sarjana terapan. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Selanjutnya bagi Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai apa yang disampaikan tadi dan bagaimana nanti dalam mencapai 8+I itu, nah silakan ditanyakan. Saya bagi menjadi termin. Yang pertama 3 penanya dulu. Kami persilakan. Jelas. Bagaimana ini baru akan memulai ini prodi D4 sarjana terapan, memang harus banyak yang perlu digali dan nanti kita harapkan juga Pak Wikan beliau akan membuka perguruan tinggi, ya kita harus sering nanti berkomunikasi dengan beliau dan beliau memang dengan Undiksa sudah tidak ada jarak gitu, sehingga apapun yang kita butuhkan saya yakin Pak Wikan akan siap membantu. Siap, pasti siap. Ya. Insya Allah. Kami persilakan terutama yang di D3 yang menjadi sarjana terapan, karena kita kan sudah tahu bagaimana membuat proposal itu yang mengacu pada instrumen itu banyak hal, sehingga sekian kali kita direvisi. Yang utama itu kan terutama dosennya ini harus kompeten di sana, itu jangan hanya berteori saja, itu yang terpenting. Silakan kalau ada hal pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu silakan. Gimana, sudah jelas berarti ini? Oh ya, silakan Pak Dekan FIP. Kami persilakan. Nanti Pak Dekan FTK. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Wikan yang saya hormati, Bapak Ibu
hadirin semuanya. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wikan tadi, terus terang saja, andaikan Pak Wikan bisa diangkat jadi direktur diploma di Undiksa mungkin nggak. Itu baru pikiran sepintas. Jadi sangat prospektif pikiran itu, dan nampaknya sangat realistik kalau bisa kita implementasikan. Namun Pak Wikan, kadang-kadang birokrasi yang telah berjalan relatif menyulitkan kita untuk membangun kerjasama dengan industri. Pertama, untuk menjadikan dosen orang-orang di industri itu kadang-kadang masih ada prosedur-prosedur tertentu yang harus diikuti, sehingga orang-orang yang kita harapkan bisa mengisi perkuliahan di perguruan tinggi menjadi terhambat. Tempo hari saya punya seorang pemusik yang luar biasa di Bali. Namun karena dia tidak memiliki ijazah sarjana, akhirnya dia tidak bisa dijadikan dosen. Kalau bisa dijadikan dosen, hanya dosen honor yang dibayar SKS yang sangat kecil. Ini menyulitkan. Padahal kalau saja mereka bisa menjadi dosen, banyak pemusik-pemusik baru yang bisa dilahirkan dari universitas. Nah begitu juga kalau kita dosen di perguruan tinggi mau magang di industri. Pertama memang hambatan psikologis pasti ada, karena biasanya nyeramahi orang, sekarang dilatih di industri. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga masih ada hambatan administratif, bagaimana kita bisa keluar ke industri, sementara kalau di kampus kita masih harus ngabsen terus gitu. Nah itu Pak Wikan yang bisa saya sampaikan, menyikapi apa yang telah Bapak sampaikan tadi, dan bagaimana sebaiknya ke depan kita agar hambatan-hambatan yang saya sampaikan tadi bisa teratasi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak moderator. Langsung saja, Pak Wikan. Ya, terima kasih Pak Dengan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini juga saya tadi juga lupa matur. Jadi setelah sejak saya ada kepastian bahwa sejak tanggal 1 Juni sudah bukan dirjen lagi, itu saya punya waktu sekitar 2 minggu lebih sedikit. Saya coba selesaikan semua PR Pak, termasuk 8 proposal upgrading D3 D4 Undiksa, UNJ itu 12 proposal, Juklak, Juknis, SMKPK, termasuk ini per Dirjen RPL sudah saya rilis Pak. Mungkin ya baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu atau sebulan lah, per Dirjen Rekognisi Pembelajaran Lampau, peraturan Dirjen, untuk mendetilkan permen peraturan menteri tentang RPL, yang mana itu bisa untuk meng-RPL-kan ahli-ahli musik yang cuma lulusan SMP, SMA, atau SMK gitu ya, itu bisa mungkin disetarakan sampai S2. Nah itu sudah ada, sudah kita rilis. Tapi untuk berikutnya, nah ini nanti Dirjen menurut saya ini harus segera melanjutkan, karena RPL ini nanti harus dimandatkan ke beberapa kampus di Indonesia yang kita percaya untuk bisa mengakses setiap proposal RPL atau aplikasi RPL. Jadi bukan kementerian. Kalau semua aplikasi RPL ke kementerian, nanti Undiksa ngusulin berapa puluh pemusik, Pulau Teknik Negeri Bali berapa puluh industriawan, nanti malah kementerian kita malah jadi asesor RPL. Jadi tugas berikutnya, dirjen berikutnya itu nanti harus menetapkan kampus-kampus mana yang kita percaya, kita mandatkan untuk menjadi RPL Center lah, istilahnya kayak gitu. Nah nanti siapa tahu Undiksa bisa jadi salah satu kampus yang dipercaya untuk menjadi RPL Center. Nah itu malah di-RPL-kan sendiri oleh Undiksa. Kalau enggak ya nanti ke kampus terdekat lah. Tapi kemungkinan kalau Undiksa mestinya ya bisa kita percaya. Nah kalau itu udah bisa berjalan, bisa Pak. Mau dalang, pemusik, bahkan ahli pengelasan dalam air yang lulusan SMK, mengelas dalam air itu kan per jam berapa Pak? $500 Pak. Itu kalau habis ngelas Pak. Misalkan 2 jam ngelas di bawah air. Udah selesai itu, jangan naik Pak. Mungkin melihat pemandangan ikan gitu. Kan biar nambah per jam $500. Jadi itu bisa nanti jadi instruktur atau dosen di perguruan tinggi. Jadi kayak gitu bisa. Mungkin demikian Pak.
Nah, pertanyaan tadi itu yang kedua kan lebih karena birokrasi. Saya pikir dengan RPL itu cukup bisa untuk memudahkan, Pak. Tetapi tambah lagi, Pak. SN-Dikti sedang direview. SN-Dikti atau Permendikbud 3 2020 itu sedang direview, yang mana nanti akan jauh lebih tidak terlalu mengunci. Itu nanti kayak persyaratan. Ini setahu saya loh ya, ini sudah saya tinggalkan itu ya. Desain yang saya tinggalkan itu, bukan saya tinggalkan, maksudnya kita bikin dulu. Itu tuh Tridharma itu tuh tidak lagi harus terkunci rumusnya Tridharma 1 berapa persen, 2 sekian persen banyaknya, 3 kecil persen, seperti sekarang ini. Enggak, besok tuh nanti terserah dosen. Dosen tuh passionnya mau kuat yang mana, Tridharma 1 gede boleh, tapi 2 dan 3 cukup. Atau Tridharma 2 gede, nggak apa-apa menjadi peneliti, 1 dan 3 ya cukup. Atau 3 juga bisa untuk kenaikan pangkat. Kalau sekarang kan Tridharma 3 itu kayak hanya untuk, kalau bahasa Jawanya itu ilo-ilo ya, hanya untuk formalitas saja. Padahal itu pengabdian masyarakat tuh penting kan. Sampai segitunya Pak nanti untuk peraturan. Tapi memang tinggal nunggu ini timnya Pak Menteri bisa secepat apa. Apalagi kalau PP tentang Standar Nasional Pendidikan nanti kita perkuat dengan RUU Sisdiknas yang sedang dipacu itu, mestinya nanti alam suasana pembelajaran kita akan tidak terlalu terkunci oleh administrasi, termasuk kebijakan riset yang kita luncurkan enggak semata-mata mengejar publikasi tapi produk nyata, atau kalau belum jadi produk feasibility study. Itu sudah kita arahkan ke sana Pak. Jadi mohon memang sih kita masih berproses, tapi mohonlah bersiap-siap mindsetnya itu pendidikan kita akan lebih memerdekakan sebenarnya. Demikian saya tambahkan sedikit. Kenapa kok saya mencontohkan RPL sama elektronika? Karena saya taunya ke sana. Tadi saya melihat 8 jurusan. Kalau kimia terapan, saya juga mikir kimia terapan gimana TEFA-nya itu. Artinya apa? Tidak semua prodi memang bisa dengan cepat bisa dibikinkan TEFA. Prodi fashion bisa bikin rumah fashion. Prodi perhotelan bisa asal punya hotel di sini. Kalau di sini nggak punya hotel, berarti mendingan lebih banyak dia praktek di hotel betulan. Jadi kalau sampai prodi perhotelan nggak ada hotel, lucu loh ngapain di kampus gitu ya, cuma teori aja, nggak dapin konsumen. Nggak. Jadi memang monggo kalau mau menerima challenge PR dari saya, masing-masing prodi atau mungkin berkolaborasi dengan prodi yang lain, termasuk juga berkolaborasi dengan S1 juga nggak apa-apa. Itu merancang TEFA yang memungkinkan untuk dijalankan, teaching factory maksudnya. Demikian Pak, ini tambahan. Satu sebenarnya punya materi puluhan ratusan slide Pak, tapi yang saya pakai cuma 6 slide aja. Lagi satu Pak Yukan yang dosen mengalami hambatan magang di industri itu. Itu kalau nanti dengan SN-Dikti baru, sepertinya itu sudah nggak terlalu masalah. Kalau sekarang sih iya sih, nanti BKD-nya gimana, LKD-nya gimana gitu. Tapi dengan SN-Dikti yang baru, moga-moga kalau udah dirilis, ya nggak tahu yang rilisnya tahun ini, tahun depan ya. Paradigma tentang dosen itu jangan haram keluar. Justru dosen keluar itu untuk mengaplikasikan ilmu, mengupdate ilmunya, tapi ingat untuk dibawa masuk ke kampus. Dan nggak cuma ngajar, tapi juga menjadi coach, PBL, teaching factory, membawa projectnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai dosen sudah punya materi dari luar, melatih anak PBL, simpen dulu Pak, jangan langsung dikasihkan anaknya suruh berkontemplasi, cari sendiri jawaban, tapi sebenarnya dosen udah punya. Nah itu memainkan sebagai coach kadang-kadang kayak gitu. Dosen udah punya ide, TEFA ini, TEFA itu, TEFA ini, TEFA itu, tapi nanti dulu biar anak dulu yang berkontemplasi. Anak suruh jalan, suruh muter, suruh melihat, suruh diskusi, suruh tanya. Demikian Pak, tambahan saya, moga-moga itu, moga-moga Pak, mohon ditunggu aja. Ya, demikian mungkin tambahan ini untuk Sertos sekarang sudah diterapkan begitu. Penerapan Tridharma perguruan tinggi itu mana passionnya itu, misalnya ke P2M, misalnya dikasih 40%, yang lainnya 30-30 bisa. Itu sekarang diterapkan di Sertos.
Nah itu tentang pertanyaan pertama. Sekarang silakan Pak Dekan FTK. Terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wikan. Terima kasih. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah sekaligus mungkin mengucapkan terima kasih karena di Fakultas Teknik dan Kejuruan bulan saya dekan di sana sudah dua program studi di gelombang 4 sedangkan ini sudah berhasil, yaitu rekayasa perangkat lunak dan sistem elektronik. Tetapi ini memang betul tidak menjadi satu keberhasilan, tetapi tantangan baru, new challenge ya, dan new journey yang harus kita hadapi ke depan. Contohnya begini Pak Wikan, saya terus sementara pengelolaan program vokasi dengan program sarjana akademik itu kan di satu fakultas menjadi satu pengelolaan. Nah ini satu tantangan baru. Kita kan membutuhkan nanti orang-orang yang atau dosen-dosen yang memang betul-betul memiliki passion yang begitu kuat di bidang vokasi. Karena ini beda. Gitu. Mungkin kita tidak bisa seperti yang diharapkan atau kekhawatiran saya, misalnya konsumen minta nasi goreng gitu kan, seperti yang Bapak Wikan sampaikan tadi. Tahu-tahunya nasi goreng yang dibuat oleh S1 sama dengan yang terapan ini. Nah ini menjadi kendala kita ke depan. Bagaimana mungkin kira-kira solusinya? Apakah kami mungkin bisa jadi satu jurusan untuk vokasi? Karena kan masih belum memungkinkan kita buka sekolah vokasi atau fakultas vokasi gitu, satu jurusan. Tapi ada juga untungnya dia berada di fakultas, kita bisa lebih banyak bekerja sama, kolaborasi antara D3 dengan S1. Dan justru dulu ketika D3 ini dibuka adalah marwahnya adalah untuk membantu meningkatkan ini di S1 gitu Pak. Nah, ini yang menjadi satu kendala kami. Karena kan memang betul beda itu harus pengelolaannya. Jadi mohon petunjuknya Pak. Ya. Terima kasih. Silakan langsung. Terima kasih Pak Dekan. Ada plus minusnya. Kalau UGM dulu memutuskan vokasinya kumpulin, keluarin dari fakultas, jadikan satu fakultas tersendiri. Namanya sekolah vokasi. Di ITS juga sudah fakultas vokasi, UNY juga sudah sekolah vokasi. Ada plus minusnya. Ketika dikeluarkan itu punya independensi serta manajemen yang lebih spesifik, sehingga memang kenyataannya larinya lebih kencang dulu dibanding ketika diploma kita berada di dalam fakultas. Tapi sebenarnya ini masalahnya kembali ke mindset dan niat kita, Pak. Mohon maaf, ini dugaan saya sih. Dulu ketika di UGM masih masuk ke fakultas nggak berkembang, itu karena memang mindset teman-teman fakultas melihat D3 itu benar-benar second class citizen. Ya wajar kalau memang itu tidak berkembang. Artinya apa? Ya nggak bisa disalahkan, memang zaman itu masih seperti itu. Kalau zaman sekarang kan vokasi kan kayak punya sinar tersendiri kan. Karena ada Direktur Jenderal Vokasi, kemudian kita juga sudah punya D2 Fast Track, sarjana terapan yang terupgrade. Zaman sekarang memang beda. Nah, kalau Undiksa masih akan mencoba untuk melanjutkan diplomanya itu ada di dalam fakultas S1, kalau niatnya memang sudah baik, pasti ada jalannya, Pak. Karena punya potensi kolaborasi yang tinggi, yaitu minimal 1 semester magang. Which is sebenarnya di Undiksa kan sudah itu melepaskan 2 semester, karena Undiksa sudah steps ahead. Sebelum MBKM dirilis, sudah punya ide untuk melepas couple of semester untuk dimerdekakan. Nah, kenapa itu tidak dikolaborasikan dalam Teaching Factory? Teaching Factory ini nanti ini menjadi embrio untuk riset, Pak. Jadi banyak proyek-proyek yang dipesan dari industri itu bisa diangkat sebagai riset yang bisa dikerjakan bersama langsung oleh anak S1 sama anak vokasi. Jadi sebenarnya bisa dikerja sama di situ. Pembimbingnya dosen juga bisa join research. Jadi sebenarnya mau dikeluarkan sebagai fakultas biasanya sudah terbukti di ITS, Undip, IPB, UGM itu memang lebih independen dan lebih progresif. Iya, karena apa? Tidak lagi ketergantungan dan tidak lagi nggak diperhatikan oleh S1-nya.
Tapi sebenarnya kalau mau diperhatikan di fakultas pun sembari nanti mempertimbangkan ulang mau dimandirikan, monggo. Mungkin masukan saya lebih ke situ, Pak. Sementara juga mungkin kurikulum, Pak. Kurikulumnya sarjana terapan dan kurikulum S1 itu mungkin juga bisa agak dicari konektor-konektornya. Mungkin kira-kira coba dari situ. Ya, itu. Ada lagi Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan, ini Bapak Wakil Rektor 1. Ya, terima kasih Pak Agung Lanang, Pak Wikan yang saya hormati, dan Bapak Ibu pimpinan serta teman-teman semua. Mungkin satu saja Pak Wikan. Jadi terkait dengan sarjana terapan maupun sarjana pendidikan yang ada di Undiksa ini, ada program magang yang kita lakukan. Nah, ini salah satu constraint yang kita hadapi di Bali ini. Prodi cukup banyak dengan bidang keilmuan yang sangat beragam, dan Bali ini potensi yang terbesar di tourism. Sedangkan kami punya kimia terapan, kami punya penginderaan jauh, kami punya rekayasa perangkat lunak, sistem elektronika, dan lain sebagainya. Nah, pabrik di Bali ini cuma ada satu yang besar, Pak, yaitu Jogger, pabrik kata-kata. Jadi tidak ada manufacturing yang bisa mendukung. Nah, jadi saya kira Pak Wikan dengan perjalanan yang begitu panjang di vokasi, baik itu di UGM maupun di kementerian, nah saya mohon bantuan bisa membukakan jalan gitu ya, untuk bisa bekerja sama dengan industri-industri terkait gitu ya, baik itu yang ada di, ya khususnya yang ada di luar Bali gitu. Nah, tetapi karakteristik orang Bali ini juga cukup kental, tidak mau keluar daerah, itu juga salah satu tantangan juga buat kami, Pak. Jadi merubah mindset bagi mahasiswa untuk mereka mau untuk keluar dari Bali gitu untuk melakukan pemagangan atau bekerja, itu juga menjadi salah satu tantangan buat kami. Nah, jadi saya mohon bantuan nanti dari Pak Wikan, seandainya ada jalan untuk kita bisa berkolaborasi dengan beberapa industri-industri terkait dengan bidang ilmuwan yang kami miliki di universitas. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja. Terima kasih Pak. Ini 8 ini memang harus bersama industri, Pak, betul. Dan memang kenyataannya tidak semua daerah itu dipenuhi dengan kemungkinan mitra yang kayak Batam, Jakarta, Cikarang, Bekasi itu berlimpah industri. Jogja pun sebenarnya industri nggak banyak, tapi biasanya dulu vokasi UGM memang terus bekerja sama dengan industri-industri nasional atau internasional sih. Mungkin itu poin pertama, artinya memungkinkan melebarkan koneksi keluar, itu sudah harus sih. Dengan industri pertambangan, dengan mana-mana. Tapi memang kembali ke orang Bali yang tidak keluar itu, ya mungkin diarahkan ke entrepreneurs yang tadi itu memungkinkan juga. Jadi poinnya gini, Pak, Yon Sewu, ketika merancang teaching factory-nya RPL dan elektronika, itu konsumennya bisa siapapun yang ada di sini yang membutuhkan RPL dan elektronika tadi itu. Ada dinas pengairan bisa, Pemda yang butuh software bisa. Artinya pasar itu tetap ada di sini, Pak. Tetap ada di sini. Dan kan saya tahu juga Bali kan menjadi hub industri kreatif Indonesia. Memang tidak di Singaraja, tapi mungkin di Denpasar atau Bandung, Gianyar ya. Memang harus bermitra, Pak. Harus bermitra dengan mitra-mitra seperti itu. Jadi salah satu PR besarnya Diploma 4 nanti itu sebanyak apa mitra-mitra industri yang bisa diajak MOU. Mungkin mengundang ke sini
diundang ke sini, mungkin diinapkan hotel atau apa, memang terus MOU di sini dengan mitra-mitra industri. Untuk yang D4, saya bisa merefer ke Poltek Negeri Bali, itu cukup cepat itu progresivitas kerjasamanya Poltek Negeri Bali. Nah nanti kalau vokasi Undiksa ini juga mungkin bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi nanti yang mensuplai industrinya juga nggak cuma PNB, tapi ya vokasi kita. Nggak usah, saya udah bilang ke Pak Abdi, nggak usah menganggap upgrading di 3D4 Undiksa itu kompetitor, enggak. Justru Bali nanti akan maju bersama. Nah memang ya monggo, bisa saja nanti Pak Abdinya itu diundang ke sini, mungkin ya saya juga dikontak suruh nodong Pak Abdi itu mitra-mitra yang sudah MOU itu dilebarkan ke vokasi di sini misalkan seperti itu. Tapi kembali yang tadi, secara market untuk Teva itu sebenarnya dimanapun bisa. Apalagi kalau RPL menerima pesanan dari Amerika pun juga bisa sebenarnya yang RPL itu. Nah kembali ke yang kerjasama dan lain sebagainya memang harus diupayakan bro, memang harus diupayakan. Saya belum bisa komen untuk yang kolaborasi dengan variasi di sini kan ada jurusan pendidikan ya. Nah, ini yang memang mungkin saya belum punya pengalaman karena di UGM belum punya jurusan pendidikan. Tapi pasti ada lah yang bisa dikolaborasikan. Karena apa? Menciptakan guru, apalagi guru SMK masa depan. Kurikulum SMK itu sudah berubah jadi kayak gini. Entrepreneurship, project based learning, Teva. Jadi kalau menciptakan guru masa depan dengan cara seperti ini, cocok sudah sama kebijakan sekolah penggerak dan guru penggeraknya Pak Iwan. Itu mereka menggunakan desain kami dari Jenderal Vokasi. Monggo, guru tetap bermanfaat kok. Disuruh kayak bapak saya, coba ke sana. Guru harus mengalami itu semua. Kalau guru cuma suruh-suruh, bapak saya mengalami dulu ke rumah-rumah nawarin ketika mau membuka kontraktor listrik pertama kali, bapak saya ngalamin, ibu saya diajak dulu untuk nawarin. Makanya ketika tua bisa mengarahkan saya untuk mencoba kayak gitu. Nah gimana kalau guru belum pernah ngalamin tapi nyuruh-nyuruh kayak gitu ya, berat juga. Jadi kalau yang guru mungkin saya belum bisa komen Pak, tapi untuk yang kerjasama memang harus ada upaya khusus. Nah kalau itu tergabung dalam sekolah vokasi khusus atau fakultas vokasi khusus, itu bisa jadi satu gerakan bersama. Tapi nggak jadi alasan, tarik aja ke pusat, ke rektorat. Khusus untuk kerjasama itu nanti untuk vokasi ya harus digerakkan juga. Monggo. Saya pikir ini masalah niatan dan mindset saja. Tapi kita tahu sih Bali punya karakter. Tapi kalau Bali jadi pariwisata yang hebat ya saya pikir tetap butuh GIS juga butuh, tetap butuh semua kan. SIG juga butuh, perhotelan pastilah. RPL pasti butuh, elektronika itu juga butuh. Apalagi mobil listrik kelak kan akan berkembang juga. Mohon maaf ini jawaban saya masih agak belum konkret. Ya, itu ya. Ini menjadi PR bagi penyelenggara D4 ini. Terutama bagaimana meyakinkan mahasiswa supaya mau nanti magangnya ke luar Bali. Karena memang saya juga mengalami sendiri mengelola magang. Ada mahasiswa hukum diterima di Pelindo 3 Benua. Oh, Benua ya. Akhirnya pada saat kick-off di Surabaya, saya didatangi oleh direkturnya, diminta untuk di Surabaya. Akhirnya setelah saya komunikasi dengan mahasiswa nggak mau. Karena ya itu orang tuanya nggak ngasih gitu. Itu alasannya. Karena memang sudah diterima di Benua, kami nggak berani memaksa, tetapi sudah dikasih pengertian dan sebagainya juga nggak mau. Bahkan di Surabaya sudah difasilitasi segalanya, sampai disiapkan pemondokan dan sebagainya, juga nggak mau. Nah itulah kondisi yang terjadi di sebagian besar di Bali. Nah ini juga menjadi tantangan bagi pengelola sarjana terapan nanti, bagaimana meyakinkan mahasiswa dan bahkan dosen-dosennya nanti berkaitan dengan ya ini proses magang ini, biar karena di Bali kan industrinya sangat sedikit sekali, spesifik ya spesifik lagi. Nah ini perlu keluar memang.
Nah ini baru tantangan kepada semua pengelola sarjana terapan dan kita semua di Undiksa ini. Nah mungkin itu utamanya. Ada lagi yang ditanyakan? Karena ini juga sudah jam 12:30 lebih kayaknya. Oh, ya, ini perlu di refreshing lagi nih, Pak Ikan. Silakan untuk bisa memainkan pianonya lagi. Anu ya, masih ya baik-baik. Jadi kalau gitu karena sudah cukup, jadi saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya, rasa bahagia saya berada di Undiksa, melihat sarjana terapan sudah lahir. Tapi sekali lagi itu bukan kesuksesan, tapi itu salah satu kunci sukses masa depan. Ini akan ada journey baru, yaitu TEVA, PBL, link and match, dan lain-lain sebagainya. Ini tantangan baru, termasuk nanti pengembangan institusional sampai ke pengembangan SDM. Nggak mudah, tapi saya yakin insya Allah pasti bisa. Demikian. Dan yang kedua, saya mohon maaf kalau mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Memang tujuan saya adalah untuk mengobrak-abrik kemapanan gitu ya. Tapi harapannya ketika tertata ulang ada visi baru, terobosan baru. Demikian, Undiksa maju ke depan, nggak perlu dituntun. Nggak ada cakepnya ya. Ini pantun. Undiksa maju ke depan, nggak perlu dituntun. Karena kita ada kecapean, mohon maaf nggak ada pantun. Terima kasih. Mohon izin, ini Pak Rektor sama Pak WR serta Pak Happy sama Pak Wayan nyiapin alat di sini. Tapi kita nggak ngamen ya Pak Happy ya. 2 lagu, 1 lagu Bali yang baru kemarin saya dengerin, moga-moga bisa cocok. Baru tahu kemarin Kidung Kasmaran ya. Itu menceritakan orang yang menanti kabar dan digantung. Mirip saya dulu waktu ditolak 10 cewek ini. Kemudian yang kedua lagunya Pak Happy, lagunya Seventeen, saya juga baru belajar. Moga-moga tidak memalukan karena kita baru latihan sekali tadi pagi ya. Terima kasih, mohon izin. Sebenarnya ini tidak saya rencanakan tapi sudah disiapin ya. Baik, saya coba, mohon izin. Ya, terima kasih Pak Wikan sudah memberikan materinya begitu jelas. Dan sekali lagi kita berikan aplaus kepada beliau. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Acara ini diproduksi oleh